Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah syukran li ni'matihi. La ilaha illallah syukran li ni'matihi. La ilaha illallah syukran li ni'matihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk membuat konten lagi ya. Kemarin sudah membahas kilas balik keputusasaan, penyebab keputusasaan dari bangsa Gaib. Kita cross check dari sisi gaibnya. Nah, ini kami akan melanjutkan, ada rahasia apa lagi? Apakah itu orang yang frustasi itu, yang banyak masalah itu, sampai-sampai mau bunuh diri, itu didomlengi sedikitnya berapa ribu atau berapa triliun bangsa gaibnya, kok sampai nekat bunuh diri, dan apa manfaat atau mudaratnya apa saja. Langsung kita mulai saja ya. Siap ya Mas Anas ya? Nggih, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Maha Cahya ning Nirwana. Yang paling besar, yang paling besar, yang paling dalam, yang paling kuat, yang paling halus. Tarik ke atas. Yang mengetahui, yang membisiki, yang paling tahu, yang paling halus. Tarik ke atas. Yang ada di dalam jasad. Allah. Ya, jangan lupa sedekah korban. Insyaallah akan dibuka sedekah korban bagi yang mau ikut andil dalam acara sedekah korban Majelis Al-Husaini Pusat, Majelis Al-Husaini Pekalongan Gatke, bisa hubungi admin ya. Selamat malam. Bisa bicara bahasa manusia ya. Masya Allah. Jika ada indikasi berbicara dusta ataupun ingin mengucapkan kebohongan, otomatis menjadi akun saya. Selamat malam. 1
Kenapa? Bangsa apa ini, Mbah? Iblis. Hah? Iblis. 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 Iblis beneran apa iblis apa? Jangan bohong. Saya siluman. Oh, siluman yang Saya sudah. akan menjadi iblis. Oh, prestasinya banyak berarti ya. Kenapa? Kemarin sudah tak seret anak buahmu salah satunya. Berarti kamu kemarin di mana? Saya tidak di situ. Tidak di jasad itu. Tidak. Berarti anak buahmu. Berarti kamu kehilangan anak buah di situ. Ya. Kemarin sembuh, nggak ngancem-ngancem bunuh diri. Sekarang kok ngancem-ngancem bunuh diri lagi. Berarti kamu ngasih anak buah kamu lagi. Saya sendiri. Oh, kamu sendiri. Saya hilang dan akan datang lagi. Sudah berapa tandukmu? Masih sedikit. Masih sedikit. Nih, mau tanya-tanya doang ya. Kita dialog santai saja. Bagaimana cara kamu masuk ke jasad orang itu? Sorot matanya yang kosong. Sorot matanya yang kosong. Pikirannya yang tak ada. Tapi dia apa? Dia dari kecil bisa lihat bangsamu. Itu juga salah satu tarikan dari bangsa kalian. Iya. Dan dia memperdalam penglihatannya itu. Iya. Bagaimana caranya? Dia menghubungi seorang Praktisi, seseorang yang spiritual. Saya tahu. Apanya? Ya udah, kalau nggak mau nyebutin nggak usah. Kalau itu privasi nggak usah. Ibaratnya orang yang paham tentang spiritual gitu loh. Ya. Belajar berarti dia. Ya, memperdalam. Dan di saat sela-sela dia, saya masuk. Ketika dia melakukan tirakat atau lelakunya gitu ya, rapalannya atau apanya gitu ya, mantra-mantranya lah. Berarti ini kita bicara umum saja. Ketika anak indigo, anak yang dari lahir sudah bisa melihat bangsa gaib itu ada tarikan yang berbeda bagi bangsamu. Iya. Itu yang sebangsa saya suka. Nih, Karena dia akan menjadi sombong. Oh, gitu. Ketika dia bisa melihat, memastikan di situ ada pocong, ada kuntilanak, ada genderuwo. Ya. Disitulah kesombongan manusia. Oh, muncul rasa sombong. Subhanallah. Astagfirullah. Banyak sekarang yang datang ke tempat-tempat angker. Dia menjadi sok-sok pintar, melihat sebangsa jin, siluman. Malah mereka bohong. Malah mereka dibohongin sebenarnya. Ya. Nih, buat pembelajaran kita semua ketika keluarga kita, anak kita atau kerabat kita yang
kelebihan bisa melihat alam sebelah. Nah, ini sebenarnya bangsa gaib, jin, siluman, fasik itu lebih tertarik ya. Saya panggilnya Mbah aja ya. Namamu siapa? Serah kau. Oh, terserah. Oke, Mbah. Ini kata si gaib ya. Terus kembali lagi ke masalah si jasad ini. Setelah kamu masuk karena kamu ketertarikan, entah itu dari lamunan, entah itu dari sorot matanya, entah itu dari apapun halnya, Iya. itu misimu yang utama itu apa? Menaikkan derajat saya. Dengan cara? Dengan cara mengelabui pikiran semua orang. Mengajak maksiat. Mengajak maksiat. Dulu anak itu, orang itu rajin ibadah, pendiam, nurut sama orang tua, rajin ibadah. Sekarang malas ibadah. Itu ajakan kamu berarti. Kamu dompleng berarti di jasad. Terus apa? Dia memperdalam, sangat memperdalam. Ambisinya ingin bisa komunikasi dengan bangsa saya, Oh, tapi belum bisa. belum tingkatannya. Oh, belum tingkatannya. Terus selain itu, Saya ingin mengetes kesombongannya. Dia selalu menantang bangsa kami. Saya tidak suka. oh gitu. Maka saya akan ajak dia ke dunia kami. Oh, dengan cara? Keluar dari jasadnya sebelum ajalnya. Keluar dari jasadnya sebelum ajalnya, maksudnya Rogo Sukmo gitu. Semuanya. Apanya yang semua? Dia akan melakukan tindakan bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Sampai segitunya? Dan dia agar bisa menyaksikan sebangsa kami. Saya akan mengajak dia seperti janji-janji leluhur saya akan mengganggu dan mengajak anak cucu ada. Ya, saya paham. Itu tugas kamu seperti itu. Dahsyat juga berarti ya tipu daya kamu ya. Karena orangnya mau, karena orangnya ingin. Nah, itu caranya seperti itu salah satunya. Ya, Sampai membuat rohnya keluar dari jasadnya. ya, Bukan cuma satu atau dua, tapi semuanya. ya, Berarti roh lepas dari badan, mati. Ya. Tapi sebelum ajalnya gitu maksudnya. Supaya dia benar-benar melihat dan bisa komunikasi dengan bangsa gaib. Nah, kemarin sudah dikasih air ini. Apa efeknya? saya tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Tapi semua tergantung dari jasadnya. Oh, kamu nggak masuk karena dia minum atau karena air ini masuk ke jasadnya, kamu Ya. nggak bisa masuk. Setelah cairannya hilang,
entah keluar melalui keringat ataupun kotoran kecil atau besar. Kamu masuk lagi. Ya, Lah yang terperangkap di jasad efeknya apa? keluar melalui yang saya sebutkan tadi. Hancur. Hancur. Ya, Hancur lebur. ya, Subhanallah. Berarti yang selamat itu yang kabur dulu, berarti sebelum masuk ke jasad sudah pada kabur. yang mengerti. Oh ya. Banyak yang Jadi anak buahmu banyak yang jadi korban. ya mereka yang bodoh-bodoh. Yang bodoh-bodoh lah, kamu gimana sebagai pemimpin kok nggak kasih komando? Saya korbankan mereka. Korbankan. Ya, nih. Jadi intinya ketika si orang indigo ingin bisa, karena sering melihat tapi tidak bisa komunikasi, dia mau komunikasi, keinginan untuk berkomunikasi dengan bangsa lain, itu tipu daya kalian seperti itu. Ya, Berarti mentalnya yang dirusak, pikirannya yang dirusak. ya, Oh, dibisikin terus berarti. ya. Yang sekecil itu gangguannya adalah gila. Oh, kalau nggak sampai bunuh diri, gila berarti. Ya, gila. Luar Banyak biasa. berteriak-teriak. Iya, sering berteriak-teriak gitu tanpa alasan. Ya, anak itu jika tidak membunuh diri ya pasti akan gila. Semua tergantung dari jasadnya. Nah, ini bicara mengenai sasaran utamamu, berarti kan di mentalnya, di pikirannya. Ya, Berarti itu ketika pikiran orang itu terpengaruh, berarti hatinya juga akan terpengaruh. Bahkan tauhidnya pun akan pudar. ya, Sudah, sedikit lagi. sedikit lagi. Tapi kata orang tuanya, dia sampai bilang saya ini ateis gitu, sampai nggak mau sholat lagi katanya. Ya, Itu tapi kalau dibujuk dia pasti. nggak apa-apa, ayo bilang kenapa. Kalau dibujuk kenapa? Wasyatratul baik, tidak ada yang bisa meminta. Tapi kalau dibujuk dia akan mau. Ya, tapi tergantung dirinya bisa ngelawan. Egonya apa enggak? Lawan bangsa saya. Bisikannya hasutan. Ya, kembali lagi sih kepada orangnya ya, berarti ya. Kalau dia masih mempercayai dia sebagai seorang kafir, dia tidak akan menyembah Tuhannya. Kalau dia sudah tekad, sudah bulat tidak percaya Tuhan atau ateis, ya udah tidak bisa dibujuk lagi berarti. Ya, Oh, berarti tipu daya bangsamu luar biasa ya. itu belum seberapa. Kamu belum seberapa. Masih banyak di luar sana. Apa contohnya? Dia lahir dari rahim orang Islam, tapi setelah balik dia bukan Islam lagi. Dalam arti dia lebih suka menyembah bangsa saya, meminum bangsa saya. Oh, minuman keras maksudnya. Ya, Oh, melakukan hubungan seperti hewan. oh, seks bebas gitu maksudnya.
Oh, luar biasa ya. Mengerikan sekali ya ternyata. Ya udah, Padahal semua itu bisa hancur dengan bertobat. Benar-benar bertobat. ini kan hancur semua. Semuanya akan luluh. Oh iya. Karena Tuhan Adam itu Maha Pengampun. Seandainya saya minta ampun pun saya diampuni. Ya udah, ini tak tawarin kalau mau ya. Kenapa saya bongkar semuanya? Ya nggak tahu, kamu yang bicara sendiri kok. Tempat apa ini? Hah? Tempat apa? Ini Kenapa saya bilang Nggak seperti apa-apa, itu? nggak apa-apa. Ini cuma bincang-bincang, cuma dialog ringan. Nih, tak ulangin lagi. Berarti ketika seseorang ada kelebihan indigo atau kelebihan bisa mempunyai indera keenam, bisa melihat bangsa gaib, Ya, dia bisa melihat tapi ada hijabnya, tidak bisa berkomunikasi. ya. Tapi yang saya ingatkan, dia hanya bisa melihat bangsa gaib sejenis jin dan siluman yang belum menjadi iblis. Oh, berarti itu maksudnya tingkat bawah atau gimana? Ya, Oh, masih tingkat bawah. kalau dia masih bisa, hanya bisa melihat jin dan siluman, sudah sombong. Oh, karena Berarti dia bukan karena penglihatan dari Tuhan, tapi dari jin dan siluman itu. maksudnya saya paham. Terus ketika sudah sering melihat dan timbul ego atau timbul rasa penasaran yang lebih lanjut, ingin bisa komunikasi, nah itu bisikannya lebih kencang lagi itu. Ya gitu Pak. Ya, kadang keegoisannya ingin berkomunikasi dengan iblis. Waduh, ketuaan kamu berarti. Ya, nah, disitulah bangsa kami iblis masuk menghancurkan mentalnya. Karena bangsa kami tidak ingin berbicara dengan manusia. Tidak ingin berbicara dengan manusia. Tidak ingin berbicara dengan manusia sebenarnya. Iya. Kenapa? Alasannya kenapa? Takut kebongkar. Itu karena tugas mereka, janji mereka, taatnya mereka kepada janjinya itu tidak akan pernah hilang hingga yaumul kiamah. Iya. Janjinya dia akan mengajak anak cucu Adam sebanyak-banyaknya ke neraka. Ya itu sudah dikasih ya. Bangsa iblis itu lebih taat daripada bangsa manusia sekarang. Ya. Manusia sekarang ya tidak boleh. Ya. Padahal saya ingin ngomong Ngomong apa? tidak boleh. Manusia sekarang tidak boleh gitu berarti ngomongannya. Tidak Ya udah. tidak boleh oleh Ya. atasanmu tidak boleh ngomong, Iya. akan menjatuhkan harkat martabat orang. Ya, Ya itu kembali lagi kepada kita masing-masing, bahwa iblis itu ya akan mengajak, akan merayu anak cucu Adam sebanyak-banyaknya ya, sampai kiamat. Ya gitu kan. ya, Ya udah, nggak apa-apa, itu memang tugasnya. ya. Memang mereka bertugas seperti itu, Patuh patuh taat, sama Zazil. ya, dan tidak ingkar. Ya, kami
kami juga akan berusaha untuk tidak mudah tergoda oleh rayuanmu. Kan Itu gitu. tugas manusia. Tapi banyak yang tergoda ternyata ya. Ya, Ya udah, itu pilihan nafsi-nafsi ya. ya, Nah, ini setelah itu berarti setelah ada keinginan hasrat untuk bisa komunikasi dengan bangsa gaib, yaitu tipu daya kalian seperti itu. ya, Diiming-imingi tata caranya seperti ini, padahal akhir-akhirnya ujung-ujungnya melakukan bunuh diri, membunuh diri, mati sebelum ajalnya. ya. Nah, ketika roh keluar berarti, nah itu baru bisa bicara sama bangsa gaib, itu maksudnya. Itu yang dia inginkan. Itu ya apa ya? Terus nggak mau bicara sama bangsa manusia gitu, Ya, tantangan lah. Nah ini kok bicara sama saya kan manusia. makanya saya tanya tempat apa ini. Lah emang nggak dicek? Nggak bisa. Nggak bisa. Saya di sini buta. Buta. Tahu nggak? Coba dilihat. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah, terima kasih atas itunya ya, atas informasinya. Mudah-mudahan itu jadi semangat bangsa manusia. Ya. Ini ada tawaran. Kamu tahu nggak Sang Hyang Nurjahyan ini mana? Tahu. Siapa beliau? Salah satu pemimpin. Salah satu pemimpin akhir. Akhir zaman itu. Ya, itu masih salah satu. Kamu mau nggak jadi pengikut beliau? Ya. Ya. Mau? Ya. Mau tobat? Sungguh? Saya bersungguh. Saya bersungguh. Sungguh. Ya udah. Bawa semua anak buahmu dengan izin Sang Hyang Nurjahyan, lingkaran energi Rasulullah, wujud saya pun di depan saya pun kayak Sallallahu Alaihi Wasallam. Bawa seluruh anak buahmu yang ada di dalam jasad orang tersebut dan yang ada dimanapun tempatnya. Terus jin siluman fasiknya yang ada di dalam jasad anak orang tersebut, tarik semuanya. Kamu kan yang paling kuat di sana. Tarik semuanya. Atau yang ada di matanya juga ditarik semua. Ya sedikit untuk pemahaman bagi kita, jadi hati-hati dalam mengarungi hidup ini ya. Tipu daya bangsa gaib luar biasa, ditambah sifat-sifat tercela kita, hasud, iri, dengki, amarah,
sombong dan yang lain sebagainya, itu yang menjadikan bisikan di dalam pikiran kita itu luar biasa. Bahkan yang disampaikan tadi sampai-sampai tidak mempercayai adanya Tuhan. Na'udzubillah min dzalik ya. Semoga kita terjaga dari bahaya itu. Sudah? Ya. Sudah selesai. Sekarang ikutin kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa Abdullah. Udah? Gimana rasanya sekarang? Enak kan? Ya udah, ini terima kasih atas waktunya, terima kasih atas informasinya. Semoga menjadi pembelajaran bagi umat manusia, khususnya saya pribadi ya. Terima kasih. Ini ada, sekarang kamu kembali ke jasad, keluar dari jasad ini dan kembali ke tempat orang tersebut. Itu kan mentalnya sudah rusak. Sudah. Ya. Kamu sambung-sambungkan lagi, benahi lagi mentalnya, fisiki, ya. Ya. Supaya percaya adanya Tuhan lagi. Ya. Supaya nurut sama orang tuanya. Berbakti pada orang tuanya. Ya. Udah, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Silahkan keluar dari jasad mediator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, pembelajaran malam ini kita sangat luar biasa bagi saya. Jadi sekali lagi, setiap pribadi manusia pasti ada masalah, ada ujian, ada cobaan. Jadi tetap semangat, minta petunjuk dari Sang Maha Pencipta, pasrahkan pada Sang Pencipta dan mendekat kepada Allah. Insya Allah dan yakin Allah yang akan memberi jalan keluarnya. Jangan sampai kita adanya kalimat putus asa, dan akhirnya ke tindakan bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Semoga perbincangan tadi, dialog ringan kami bisa menjadikan ilmu, kita bisa mengambil hikmahnya ya. Mohon maaf sekali lagi, jangan dipercaya 100%, ambil yang baiknya saja, yang buruk kita tinggalkan.
bermanfaat ya. Mohon maaf sebesar-besarnya, dan jangan lupa ayo yang memiliki rezeki yang lebih dan ada niatan untuk ikut ambil sedekah kurban, insya Allah di majelis pusat akan mengadakan sedekah kurban 71 ekor sapi. Ayo kita berbondong-bondong meramaikan sedekah kurban. Terima kasih atas waktunya yang telah setia menonton channel kesayangan kita Santri Batik. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.